Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Tolong Nak Rizky di absen jalankan satu persatu ya. Baik Pak. Baik Pak. Hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang dasar-dasar ilmu tajwid. Siap Pak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dulu yang pertama itu apa sih itu ilmu tajwid? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang digunakan untuk cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran supaya lisan kita tidak salah membaca ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian hukum ilmu tajwid itu ketika hukum ilmu mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah atau wajib, dan mengamalkannya adalah fardu ain atau sunnah. Nah, jadi selanjutnya itu di dalam dasar ilmu tajwid itu ada yang namanya hukum dan cara membaca ta'awudz. Nah, menurut mayoritas ahli qiraah, sebelum membaca Al-Quran itu disunahkan membaca ta'awudz, atau yang sering kita peragakan di setiap sebelum membaca Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, begitu ya anak-anak ya. Siapa? Sedangkan menurut sebagian qurra itu hukumnya adalah wajib. Jadi ada menurut sebagian yang lain ada yang menyebutkan itu sunnah, dan dari sebagian qurra itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan cara membacanya itu ada sebagai berikut. Itu yang pertama, ada yang namanya ta'awudz, itu dibaca dengan lirih atau pelan. Itu biasanya dia itu membaca dengan orang itu membaca Al-Quran itu membaca dengan diri itu ketika dia sendirian atau sedang keadaan sepi begitu. Kemudian yang kedua, ta'awudz dibaca keras bila olehnya membaca Al-Quran dengan keras dan didengarkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu ketika membaca Al-Quran dengan bergantian, maka orang yang membaca Al-Quran yang pertama kali membaca ta'awudz dengan keras, lalu orang yang seterusnya itu membacanya dengan lirih atau pelan begitu. Kemudian yang keempat itu ada bila di tengah-tengah membaca Al-Quran ada perkara yang datang atau mengucapkan perkataan yang ada hubungannya seperti qiraah, seperti menafsirkan Al-Quran serta dalam satu majelis, maka tidak usah mengulangi bacaan ta'awudznya. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nah, hukum nun mati dan tanwin itu ada 5. Yang pertama itu ada izhar, yang kedua ada idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2, yaitu idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat itu ada iqlab, dan yang kelima ada ikhfa. Untuk yang pertama itu adalah izhar. Nah, izhar ini adalah mengeluarkan huruf-huruf izhar tanpa disertai dengungan, pantulan, berhenti tasdid. Sedangkan huruf-huruf izhar itu ada 6, yaitu yang pertama itu ada hamzah, yang kedua itu ada ha, yang ketiga itu ada ain, ghin, kha, dan ha. Nah, di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh untuk dalam hukum izhar. Itu dalam ini ya contohnya. Bapak kasih contoh. Jannah ti alfafa. Nah, ini cara membaca harus jelas. Jannatin. Ini karena ada
ada tanda tanwin di bawahnya. Ini nun mati, ketemu salah satu huruf izhar, itu A, yang ini. Jadi itu dibacanya izhar atau jelas. Nun mati ketemu alif, jadi itu dibacanya ikhfa, izhar atau jelas. Jelas. Nah, yang kemudian yang kedua itu masuk ke idgham. Idgham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada idgham bila gunnah. Yang kedua ada idgham bi gunnah. Apa sih itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah itu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf bi gunnah, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw, yanmu, maka dibacanya dengung. Nah, nanti Bapak kasih contoh, Bapak terangkan dulu. Yang kedua itu adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu la dan ro. Itu membacanya itu dia dengung, dia tidak dengung seperti idgham bi gunnah. Nah, ini Bapak kasih contoh untuk idgham bi gunnah ya. Nah, itu yang pertama, ini untuk idgham bila gunnah. Bapak kasih contoh. Wala kin la. Nah, ini nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Nah, jadi ketika membaca itu wala kin la, jadi itu nunnya itu tidak dibaca langsung nyambung ke la. Jadi bacanya wala killa. Dia tidak didengungkan kalau idgham bila gunnah. Nah, sedangkan idgham bi gunnah itu, nah ini ya cara membacanya, ini contohnya. Nah, ini man yakulu. Yakulu. Nah, ini nun mati ketemu dengan huruf ya. Dia idgham bi gunnah. Jadi cara membacanya itu mai yakulu. Jadi nun itu tidak dibaca. Jadi ketika membaca mai yakulu itu didengungkan. Mai yakulu, mai yakulu. Nah, beda dengan idgham bila gunnah tadi, dia killa, dia tidak terlalu didengungkan. Kalau idgham bila bi gunnah itu mai yakulu, jadi didengungkan di tenggorokan. Nah, kemudian selanjutnya itu kita masuk ke yang namanya itu iklab. Iklab. Apa sih iklab itu? Iklab itu ketika nun mati bertemu dengan huruf iklab, yaitu suara mim dan ba. Itu dibaca dengan mulut itu posisinya tidak terlalu rapat tapi masih ada renggang. Nah, ini huruf iklab ba. Apabila nun mati atau mim mati bertemu dengan ba, dia dibaca iklab. Nah, ini contohnya. Nah, ini iklab ya. Kita ambil salah satu contoh. Min ba'di. Min ba'di. Dan begini. Nah. Ini nun mati ketemu dengan ba. Biasanya dia kalau iklab itu biasanya ditandai di atas huruf ba itu ada huruf mim, atau kebanyakan itu tanpa ada huruf mim di atasnya, bisa itu dibaca dengan, biasa kan orang kalau huruf aslinya nun mati tempat itu min ba'di, tapi
dalam hukum bacaan di dalam ilmu tajwid itu dibaca mim ba'di. Mim ba'di. Nah, itu selanjutnya itu ialah ikhfa. Ikhfa hakiki. Nah, ini ikhfa hakiki ini apabila nun mati bertemu dengan huruf 15 dari huruf ikhfa, yaitu ja, ka, ta, za, fa, sod, zo, bo, ta, za, po, dal, sa, o, sya. Nah, itu dibacanya harus dengung atau gini. Ketika ada huruf huruf ikhfa, nun mati ketemu huruf ikhfa, itu ketika nun mati itu dia nun mati itu ditandakan sebagai n. Ketika dia ketemu huruf ikhfa yang 15 ini, dia berubah menjadi dengan eng, dibaca eng. Nah, contohnya salah satunya